bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalamku. Belum hidup, belum ada. Tapi kayaknya lu udah bikin itu kemarin, enggak? Nah, kita harus begitu, saudaraku. Itu buktinya kita nggak rasa enteng seperti Esau. Tapi berbobot seperti Yesus, walaupun dia harus masuk jalan dunia ini, meninggalkan tahtanya, menjadi hamba melayani, supaya bisa menjadi besar. Haleluya, saudaraku. Nah, ini gak bisa diterbangkan oleh apapun, gak bisa dirayu-rayu setan. Ya, yang dirasuk setan itu, biarpun dia dengar firman, itu anggap aja batu paling mukul-mukul fisik-fisik badan. Nah, itu gilanya begitu. Itu artinya itu, saudaraku. Ya, tempatnya di kuburan, kerjanya teriak-teriak. Kalau teriak-teriak hoba, lumayan, bagus. Tapi kalau teriak-teriak segala macam, aku ini, waduh, itu teriak-teriak di kuburan. Karena yang dirasuk itu, ya begitu, udah tinggal di kuburan, teriak-teriak, menakutkan. Tapi kalau teriak hoba, yang takut ya iblis, saudaraku. Kalau orang pasti senang kalau yang mau selamat. Haleluya. Iya, tapi kalau setan ya memang. Tapi kalau teriak-teriak keakuan, kedagingan, takut. Nah, padahal sebenarnya bukan siapa-siapa, tapi takut, saudaraku. Nah, ini. Jadi, saudara-saudaraku, jangan rasa enteng. Kerohanian juga jangan menjadi enteng. Kerohanian kalau itu enteng, itu disebut sebagai angin. Nah, sebagai angin. Saya mau ajak kita membaca dulu Efesus pasal yang keempat. Kiranya Tuhan tolong, Tuhan semakin memberkati kita, saudara-saudaraku yang kekasih. Mulai 11. Dan ialah yang memberikan baik rasul-rasul maupun nabi-nabi, baik pemberita-pemberita Injil maupun gembala-gembala dan pengajar-pengajar. Nah, ini fondasi tadi, biar tidak gampang ya diterbangkan, rasa ringan, untuk memperlengkapi orang-orang kudus bagi pekerjaan pelayanan sebagai pembangunan tubuh Kristus, bagi ya pembangunan tubuh Kristus, sampai kita semua telah mencapai kesatuan iman dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah, kedewasaan penuh dan tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan kepenuhan Kristus, sehingga kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Jadi kalau ringan, saudaraku, angin saja bisa menerbangkan. Ya, pengajaran tidak ada yang menjadi ketentuannya untuk kokoh. Jadi pengajaran saja masih bisa mengombang-ambingkan. Itu saking ringannya, saudaraku. Itu sebabnya kita harus teguh, kokoh mengasihi Tuhan.
Haleluya. Haleluya. Kokoh berkeyakinan, kokoh beribadah, kokoh melayani Tuhan. Amin. Amin. Jangan rasa ringan. Rasa ringan itu dibawa angin, terbang sini, terbang sana, terbang sini, terbang sini. Ya, itu kata firman Tuhan, saudaraku. Memang kalau angin itu, yang ringan itu begitu. Angin saja bisa. Ada di kampung tumbuhan apa itu namanya, di pergadongan itu bahasa Batak. Jadi kalau dia udah mekar kembangnya itu terbang semua. Kita gini aja gitu kemana-mana dia, saudaraku. Itulah ringannya. Manusia semakin meringankan, dia akan semakin ringan. Tapi kalau kita semakin teguh kepada Yesus, kita akan semakin kokoh. Amin. Ya. Jadi jangan sampai kerohanian yang ringan, saudaraku. Teguh dalam Tuhan, teguh dalam iman, teguh dalam ibadah, teguh, saudaraku. Tak bisa digoda oleh setan. Setan itu ingin menggoda semua. Tapi kalau kita sudah biasa teguh dalam Tuhan, teguh melayani Dia, teguh dalam firman Tuhan, iblis takut, saudaraku. Bukannya mau niup kita, dia hanya takut. Takut dia, saudaraku. Dan kalau dia lihat kita nggak ada teguh, ya bingung. Biasanya orang yang tidak teguh itu bingung, saudaraku. Tapi kalau kita sudah teguh, nggak makan pun 3 hari, nggak rasa, biasa-biasa aja kelihatan. Loh, kamu kok masih bersuka cita? Oh iya dong, karena aku kuat karena Tuhan. Amin. Tapi kalau yang lain masih ada beras sedikit, hanya menipis saja, udah mulai goyang, saudaraku. Tapi kalau kita yakin, Tuhan tidak membiarkan kita. Amin. Memang keteguhan kita harus di situ. Biarpun uang tinggal sedikit, harus teguh. Amin. Biarpun beras tinggal sedikit, harus teguh. Biarpun digoyang oleh apa juga pun, harus teguh. Lah, Esau itu hanya kelaparan aja, belum 2 hari loh. Dia pergi ke hutan berburu, memang dapat, dia pulang, ya langsung goyang, saudaraku. Hanya lapar dikit, ya juallah kesulungan itu. Benar-benar dia mau, saudaraku. Goyang dia, apa dia bilang? Aku udah kelaparan, tinggal mati aja. Sebenarnya biarpun 3 hari dia gak makan, pasti gak mati. Saya yakin itu. Haleluya, saudaraku. Iya. Tapi dia bilang, aku mau mati aja katanya kalau nggak makan. Ya udahlah, aku jual hak kesulungan itu. Nih buat kamu, buat apa? Makanya dia bilang, dia meringankan hak kesulungan. Itu jangan ada pada kita. Biar kelaparan teguh dalam Tuhan. Haleluya. Haleluya. Ini, saudaraku, kita boleh maju dalam Tuhan, harus teguh. Ini dicari Tuhan, ini diberkati oleh Tuhan, ini dipakai oleh Tuhan. Itu sebabnya Yesus sampai kepada yang terakhir, setia sampai akhir. Amin. Haleluya, saudaraku. Haleluya. Kiranya Tuhan tolong kita. Kalau begitu, suami istri sama-sama setia, teguh. Iblisnya lihat, waduh, berdua itu teguh itu. Dia belum masuk, udah lari aja dia, saudaraku. Tapi kalau dia lihat kita sudah goyang-goyang, apa yang mau kita makan? Apa nih? Ini takut, sini bingung. Langsung masuk ke iblis, senang dia, sudah. Ya. Tapi kalau kita kokoh semua dalam Tuhan,
iblis lari. Dia ketakutan. Amin saudaraku. Saya yakin begitu saudaraku. Ya, dan Tuhan pasti akan menolong dan memberkati kita. Itu sebabnya kita bukan lagi anak-anak yang diombang-ambingkan oleh rupa angin pengajaran. Karena dia ringan, enteng, sana sini ditiup. Ya. Dan disebut oleh permainan palsu manusia dalam kelicikan mereka yang menyesatkan. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Haleluya. Teguh berpegang. Jangan meringankan. Jangan meringankan pengajaran. Jangan meringankan firman Tuhan. Tapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran, di dalam kasih kita bertumbuh dalam segala hal ke arah Dia, Kristus yang adalah kepala. Ini gereja yang akan berkembang siap bagi hari kedatangan Tuhan. Amin. Teguh. Daripadanya lah seluruh tubuh yang rapi tersusun. Biasanya kalau yang ringan itu nggak bisa tersusun, saudaraku, dengan rapi dan diikat menjadi satu oleh pelayanan. Semua bagiannya sesuai dengan kadar